kondisi seperti di sekolah kami, kondisi yang di tengah kota besar dan depan sekolah itu lalu lintas sangat padat, sehingga kami memutuskan menggunakan literasinya buku cerita. Nah, dalam membacakan buku ternyata ada ilmunya, ya. Tidak asal membaca buku cerita. Mungkin selama ini anak-anak dibacakan ya, langsung dibacakan panjang gitu ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah setelah anak-anak dibacakan, anak-anak paham tidak Bu isi ceritanya? Ada yang paham, ada yang tidak. Banyak yang paham atau banyak yang tidak? Banyak yang tidak. Ya, kenapa banyak yang tidak? Karena hanya membaca saja. Ya, ternyata ada ilmunya. Oke. Nah, ini kita yang pertama ada namanya kegiatan sebelum membaca buku. Nah, kegiatan sebelum baca buku ini persiapan bagaimana sih buku dipahami oleh anak. Yang pertama adalah memperhatikan sampul buku. Jadi ini sampul buku. Ini kami berikan contoh buku yang dikarang oleh salah satu penulisnya, ada di sini Bu. Ya, salah satu penulisnya. Salah satu adalah Bukis Rahayu dan yang satunya adalah teman kami yang Deni Nuraini. Jadi ini guru-guru yang Deni Nuraini yang mengarang buku ini. Pengarangnya adalah Ibu Kis Rahayu. Ya. Boleh pesen Bu? Ada 18 buku cerita. Nah, gambar-gambarnya sangat menarik. COD katanya Bu Pak. Oke, nah saat membaca ini sebelumnya diperlihatkan dulu apa sih isinya gitu. Ini kita lakukan komunikasi dengan anak, bukan hanya guru, tapi guru dan anak diajak komunikasi ya. Jadi misalnya gini, anak-anak hari ini Bu Guru punya buku cerita. Apa yang anak-anak lihat? Ada apa di sampul ini? Anak-anak akan menjawab apa Bu? Ada apanya? Oh, ada gambar, ada tulisan ya. Gambarnya apa? Oh, brokoli tadi ya. Brokoli, apa lagi? Oh, kentang. Ya. Terus apa lagi? Gambarnya ada apa lagi? Apa? Ada awan. Oke. Ada apa lagi? Ada pohon. Apa lagi? Ya, kira-kira ini sedang apa ya? Oh, ketawa. Ada sedang lari-lari. Ya. Ya, sedang bahagia. Nah, kalau seperti itu anak-anak kira-kira paham nggak isinya? Ya, jadi ditanyakan dulu. Kemudian, selain gambar ada apa lagi? Ada tulisan. Oke, tulisannya yang seperti apa? Ada hurufnya ya? Tahu hurufnya? Tahu bacaannya? Oh, belum tahu. Kalau hurufnya? Oh, belum tahu. Oke, nah ini Bu Guru sampaikan tulisan yang besar dulu. Misalnya, oh ini ada tulisannya besar. Ini ada huruf T. Nah, siapa yang namanya pakai huruf T? Oh iya, nanti diperlihatkan. Nah ya, huruf T. Terus ada huruf A. Ada T lagi. Nanti dibacakan. Ya. Kemudian ternyata ada kecil ini di sini. Nah, ini bacanya Persahabatan Tatan dan Rocky. Sampaikan judulnya adalah Persahabatan Tatan dan Rocky. Nah, ada satu
disampaikan iya. Sama persahabatan adalah berteman, bestie kalau bahasa kerennya sekarang. Nah, boleh sampaikan itu. Nah, selain ini, selain gambar dan judul serta artinya, sampaikan juga ini penulisnya. Kenapa penulisnya perlu disampaikan? Adalah apa? Tujuannya anak mengenal profesi lain. Nah, salah satunya adalah profesi penulis. Nah, gitu ya. Itu baru di awal. Nah, kemudian selain sampul buku, di dalamnya juga ada lagi gambarnya sama, ya kan? Nah, nanti anak ditanya apa perbedaan gambar depan dan halaman yang pertama. Nih, nanti diperlihatkan. Sama tidak? Sama enggak ya dengan halaman kedua? Oh, sama. Ada yang beda enggak? Apa bedanya? Oh, pohonnya. Apa lagi? Ini depan seperti ini, dalamnya seperti ini. Oh, yang dalam lompat-lompat. Ya, melompat. Kalau yang ini tadi berlari. Ya. Tetapi tokohnya sama tidak? Sama. Kira-kira ini cerita tentang apa? Nah, oh, bermain. Oke, apa lagi? Ada yang lain? Ceritanya tentang apa? Apa? Oh, melompat, berlari. Apa lagi ya? Nah, ini ditanyakan pada saat kegiatan membaca buku. Ini ya, mengetahui judul buku. Oke. Nah, hubungan antara gambar depan dengan yang belakang. Tadi kan ini persahabatan Tatang dan Broky. Apa sih Tatang? Apa sih Broky? Nah, itu ya. Isi dari buku ini tentang apa? Yaitu persahabatan si kentang dan si brokoli. Nah, itu perlu disampaikan. Ini masih tentang sampul buku, termasuk ilustratornya juga di apa sih ilustrator? Nah, itu disampaikan. Berarti ada dua pekerjaan yang disampaikan, ya. Ada dua profesi yang dikenalkan anak, yaitu penulis dan ilustrator. Nah, ini ya. Agar apa? Anak tahu bahwa ada sumber lain yang juga dapat disampaikan kepada anak, bahwa ada banyak buku penulis maupun ilustrator. Apa sih ilustrator? Oh, gambar. Karena gambarnya menarik ya di sini ya. Nah, ini untuk anak-anak bisa mempunyai apa ya, cita-cita. Oh, karena aku suka menggambar, aku bisa loh jadi ilustrator. Karena aku suka menulis, aku bisa jadi seorang penulis. Apa isi buku? Nah, yang tadi ya, kira-kira apa? Tadi ada yang mengatakan ada kegiatan lari-lari, main bersama, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kegiatan saat membaca buku. Nah, ini dibacakan pertama kali dari awal hingga akhir. Tetapi cara membacanya tidak dibaca full ya, bacaan terus anak hanya mendengarkan saja. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Ini contoh salah satunya, ada apa saja di halaman ini? Nah, contoh jawabannya itu. Misalnya, coba ada yang tahu ini gambarnya sedang apa ya? Yang di halaman ini, yang sebelah kanannya Bu Ida. Oh, nangis, merajuk ya. Terus yang satu apa? Oh, keheranan. Oh, bahagia. Oh, yang satu merajuk, yang satu bahagia katanya, ya. Apa? Oh, terkejut. Oke, yang satu terkejut katanya. Ada yang satu nangis dan sedih. Kenapa ya sedih ya? Kira-kira kenapa ya? Ada yang
Oh, yang lain dibawa doa teman-teman, yang ini nggak dibawa. Itu, oke. Karena nggak naik ini ya. Karena nggak naik ini ya. Oh, karena nggak naik ini. Oke. Karena apa ini? Oh, jatuh katanya. Karena jatuh jadi nggak dibawa. Oke, apa lagi ya? Nah, oke itu ya pertanyaan. Nah, nanti kita akan mengkonfirmasi. Nah, kira betul nggak ya yang disampaikan temanmu tadi, katanya jatuh sehingga dia tidak naik ke kendaraan ini. Kita akan lihat ya, kita bacakan. Tatang si kentang sedang berteduh di bawah pohon. Sedang apa kamu di sini, Tan? Tanya Rocky si brokoli. Aku sedang merindukan teman-temanku, Rocky. Sebagian besar mereka sudah dibawa ke kota. Tak jawab Tatang dengan lesu. Sejak kemarin Tatang terlihat murung. Teman-temannya dibawa ke kota dengan truk pengangkut. Tatang tidak ikut dibawa. Itu karena badannya terlalu kecil dan kulitnya bentol-bentol. Oh, ternyata sedihnya karena apa? Karena nggak dibawa ke kota. Tapi karena apa nggak dibawa ke kota? Badannya kecil, kulitnya bentol-bentol. Berarti bukan karena jatuh ya? Ya, gitu ya. Jadi ini dikonfirmasi. Artinya ibu harus paham isi cerita di buku ini, ya, agar bisa konfirmasi. Betul nggak ya? Nanti ada jatuh, oh iya ya, mungkin jatuh ya, nah kayak gitu ya. Jadi harus paham betul isinya sehingga pada saat anak menjawab, memberikan pendapatnya, kita akan konfirmasi, betul ya? Nah seperti itu. Itu cara membacanya pada saat kegiatan membaca buku. Jadi betul-betul interaktif dengan anak, gitu ya. Karena apa, Bu? Karena nanti akan ini digunakan untuk membuat peta konsep. Nah, yang sekolah penggerak sudah ada ya peta konsep ya. Nah, ini bisa dari buku cerita ini. Nah, salah satunya ini tadi. Sedih itu konsepnya apa? Perasaan. Kemudian apa lagi? Oh, ada ini, ada truknya. Nanti konsep alat pengangkut. Nanti bisa membuat kejutan lainnya apa? Membuat alat pengangkut. Nah, dihubungkannya seperti itu. Jadi gunanya buku cerita seperti itu. Oke, ya. Jadi beberapa pertanyaan itu ditanyakan di sini. Tapi apakah semua harus ditanyakan, Bu, satu persatu? Kenapa dong? Ya kan? Ya. Kalau di tempat kami dalam satu hari khusus untuk literasi saja. Jadi satu hari betul-betul mendiskusikan isi buku cerita sampai anak betul-betul paham. Gitu ya. Nah, nanti bagaimana kalau di tempat kami itu nggak bisa, Bu, anaknya nggak bisa tenang gitu ya. Nah, itu bisa tidak harus dipaksakan. Bagaimana kita mengenali karakteristik anak? Oh, anak saya di halaman sudah gelisah. Oke, kita stop. Gitu ya. Kalau di tempat kami itu 1 jam betul, 1 jam lebih, anak-anak bisa duduk melingkar tanpa keluar dari lingkaran, betul-betul komunikatif dengan membaca buku cerita. Satu kelas 15 anak. Jadi sama ya, satu kelas 15 anak. Atau mungkin dari 20. Tempatnya Bu As dari 20 ya. Nah, tergantung bagaimana kita mengkondisikan anak dan mengampanyakan bagaimana membaca buku itu menyenangkan. Tempat kami sangat ditunggu anak-anak. Hari ini literasinya apa? Hari ini bacaannya apa? Sehingga 1 jam lebih anak bisa duduk tenang tanpa keluar dari lingkaran. Oke? Lanjut ya. Nah, tadi sudah baca buku. Sekarang
membaca buku. Nah, setelah membaca buku, apa yang perlu didiskusikan? Yang pertama adalah tokohnya. Ini sudah membaca ya? Oke, guru tanya lagi. Tadi tokohnya siapa saja? Ya, tokohnya siapa saja tadi di buku ini? Tatang dan Broky. Nah, apa yang dilakukan si Tatang? Oh, sedih. Terus tadi nggak lihat ya, setelah itu bagaimana ya? Ada perbedaan? Kalau sekarang bagaimana kalau yang ini? Oh, senang. Ya. Oh, si Tatang tadi sedih, tapi sekarang senang. Kalau Broky, tadi yang dilakukan Broky apa? Menanya. Nanya siapa? Menanyakan ke Tatang. Kemudian menghibur. Nah, itu ya. Jadi ditanyakan tokohnya dulu. Nah, setelah tokoh mendiskusikan latar atau settingnya. Tadi ada di mana ya kira-kira si Broky dan Tatang tadi? Ada di kebun. Ya. Ada di mana lagi? Ada yang mengatakan di kebun. Ya, ada di kebun karena ini petaninya sedang apa? Menanam. Nah, ini dari mana ini? Di kebun. Betul, di kebun. Nah, ini untuk apa? Kenapa kita tanyakan latarnya? Ini juga bisa menjadi inspirasi membuat kegiatan main nanti, ya. Kemudian mendiskusikan alur atau plot. Nah, tadi di awal si Tatang sedih ya. Nah, sekarang kemudian jadi apa? Menjadi senang. Kenapa senang? Karena dihibur oleh si Broky, kemudian diajak bermain. Nah, ini diajak bermain. Mainnya apa tadi? Mainnya apa? Oh, ternyata main apa ini? Ada main hujan, ada main prosotan. Karena main apa tadi? Di sini ada ceritanya. Silakan nanti beli bukunya, silakan baca. Jadi di situ si Tatang dan Broky itu lomba meluncur. Nah, lomba meluncur dan menang si Tatang. Itu ya, itu alurnya. Kemudian kegiatan keempat adalah menceritakan kembali. Anak ditanya dengan menggunakan bahasa si anak sendiri. Yuk, siapa yang mau cerita tentang ini, buku ini tadi? Nah, itu dia menceritakan kembali, sehingga kita akan tahu anak itu paham atau tidak dari buku cerita yang kita baca tadi, atau sejauh mana pemahaman anak tentang isi buku cerita itu, ya. Kemudian memberikan akhir cerita yang berbeda. Kalau misalnya tadi si Tatang tidak ketemu dengan Broky, apa yang terjadi? Apa ya? Oh, sedih terus. Nah, si Tatang sedih terus karena nggak ada temannya. Ada lagi, kalau tidak ketemu dengan Broky, nah itu ditanyakan. Atau jika si Tatang tadi badannya tidak kecil dan kulitnya tidak bentol-bentol, apa yang terjadi? Dia ikut ke kota, dia tidak ketemu Broky. Nah, itu akhir cerita yang berbeda. Kalau ini kan ceritanya yang akhir adalah si Tatang senang sekali jadi punya teman baru dan tidak sedih, ya. Nah, memberikan lanjutan cerita. Tadi terus kalau ini tadi sudah ketemu si Broky, si Tatang sudah nggak sedih, kira-kira apa ya? Kira-kira terus ngapain? Oh, bersahabat. Terus apa lagi? Apakah bisa ketemu dengan teman lain? Nah, bisa bertemu teman lain. Siapa? Oh, ada si Sawi, ada si Tomat. Nah, kemarin ada yang mengatakan, oh ya apa lanjutannya apa? Oh, ketemu di shop karena Broky sama Tatang jadi langsung. Gitu ya. Kemarin di depan baru ada yang ngomong gitu, beneran.
Broki terkejut. Bagaimana? Oh, matanya melotot, mulutnya lebar. Oh, gitu ya. Nah, ini bisa nggak jadi kegiatan main anak? Apa kegiatannya kira-kira? Apa? Oh, bermain peran. Oke, main peran. Apa lagi? Menyatakan perasaannya. Kalau kegiatan anak menggambar ekspresi. Kalau kita menggunakan luspat, oh misi pola, gambarnya misi pola atau gimana? Misi pola itu seperti apa? Tadi ada yang ekspresi ya, menggambar ekspresi. Kalau itu menggunakan luspat bagaimana gambarnya? Ini dulu Bu As, ini dulu kita bicara ini dulu, oke? Ya, apa Bu? Membuat ekspresi dengan tutup botol, bisa nggak Bu? Bisa, tutup botol disusun ya. Terus mulutnya pakai apa ya? Biar bisa senyum atau sedih. Apa emang? Pakai biji-bijian, oke. Pakai apa lagi? Ibu pakai kalung kan? Nah, itu bisa nggak pakai kita itu? Bisa. Nah, itu baru satu kegiatan. Ini hubungannya dihentikan ya. Nah, kemudian di sini ada apa? Gambar apa? Alat apa ini? Alat pengangkut. Alat angkutnya selain truk apa lagi? Ada bis, ada mobil pickup yang untuk mengangkut kentang. Oh, apa? Becak, gerobak. Nah, gerobak, becak. Oke. Nah, itu bisa nggak menjadi inspirasi kegiatan main anak? Bisa. Alat angkut apa yang untuk mengangkut kentang? Dia bisa oh, tadi kan banyak sekali. Aku mau buat gerobaknya. Oh, aku mau buat truknya. Yang satu aku mau buat pakai becaknya. Nah, itu kan bisa jadi inspirasi kegiatan main. Jadi ini gunanya literasinya itu seperti itu. Jadi tidak hanya dibacakan selesai. Gitu ya? Kan selama ini ibu membacakan selesai. Kenapa selesai? Kemudian anak nggak paham karena selesai. Tidak ada makna dari buku ini. Tetapi kalau dengan seperti ini kemudian membuat kegiatan mainnya bermakna nggak bagi anak? Nah, besok lagi anak ditanya kemarin kita baca buku cerita tentang apa? Anak akan paham nggak? Gitu ya? Itu cara membaca buku cerita, literasi dan STEM-nya di mana? Nah, ini contoh kegiatan main yang dilakukan anak setelah membaca buku ini tadi. Nah, kemudian ini sedang apa sih Broki dan Tata? Main apa Bu? Oh, main hujan. Nah, main hujan. Menarik nggak untuk anak-anak kalau main hujan? Nah, anak-anak senang kan main hujan? Nah, bisa nggak ini jadi inspirasi kegiatan? Kira-kira apa? Oh, membuat hujan buatan. Dari apa bahannya kalau buat hujan buatan? Anak buat hujan buatan? Apa?
Satu. Teriak grogi sembari menggelindingkan badan bersama Tata. Gulung, gulung, gulung. Hore, aku duluan, aku duluan. Aku menang. Siapa yang menang kira-kira? Siapa? Oh, Tata. Kenapa Tata? Apa? Oke, kalau duluan. Oke, ada lagi kenapa Tata? Hah? Mana bulan jadi cuma menggelindingnya. Oke. Kenapa bukan grogi yang menang? Oh, banyak. Ada rambut-rambutnya, ada cabangnya. Oke. Nah, itu kita konfirmasi ya. Nah, hore, aku duluan, aku menang. Teriak Tatang kegirangan. Hebat kamu Tang, kamu meluncur cepat sekali seperti angin. Tuh, yang menang Tatang. Nah, ini bisa jadi inspirasi kegiatan untuk anak. Betul nggak? Yang bentuknya bulat itu apa selalu cepat meluncurnya? Nah, oke. Kalau seperti itu anak-anak mau buat apa? Ya, tapi apakah bola itu betulan bisa meluncur dengan cepat? Itu dibuktikan dengan apa? Oh, menggelindingkan. Oke, menggelindingkan bola. Digelindingkan di mana? Oh, di lantai? Di mana lagi? Oh, seluncuran. Oke, berarti anak-anak mau membuat seluncuran? Nah, itu kegiatannya bisa membuat alat seluncuran. Nah, itu ya. Pakai bahannya apa Bu? Kira-kira kalau pakai buat seluncuran itu apa? Kardus. Oke, apa lagi? Paralon. Nah, apa lagi? Apa? Botol bekas. Oke. Apa lagi? Itulah gunanya luspat untuk anak bermain. Nah, asik gak Bu kira-kira? Asik sekali. Anak bisa nggak cuma hari itu saja, tapi dikatakan bahwa kurikulum merdeka itu berkelanjutan. Nah, kalau si anak buat seluncuran belum selesai hari itu, boleh nggak dilanjutkan hari berikutnya? Sangat boleh. Gurunya repot nggak nyiapin kegiatan main jadinya? Enggak. Oh, besok masih melanjutkan. Senang nggak gurunya? Nggak perlu bongkar, ya nggak? Nah, itu dia enaknya menggunakan kurikulum merdeka. Itu ya. Jadi benar-benar berkelanjutan. Kemudian guru juga tinggal kira-kira mau tambahkan nggak? Anak-anak ditanya mau tambah nggak alat yang kamu butuhkan untuk membuat seluncuran? Kalau anak mengatakan, oh saya mau tambah Bu Guru, tambah apa? Oh, tambah kardus yang lebih tebal. Mau gunakan untuk apa? Untuk menyambungkan. Mau tambah balok yang ada lembutnya. Mau buat terowongannya. Oke. Nah, itu kan enak. Oh, ternyata 2 hari masih belum selesai. Ini masih roboh ya Bu Guru. Saya harus perkuat. Pakai apa ya? Menurutmu mau pakai apa? Oh, pakai balok perlu nggak? Oke, besok kita sediakan. Tapi ada nggak di sekolah? Kalau tidak ada, kira-kira bisa menggunakan apa yang ada di sekolah? Oh, itu kursi-kursi aja misalnya. Kan bisa jadi terowongan kursinya. Oke, kursi boleh digunakan untuk main. Nah, besoknya masih hari ketiga lanjut lagi. Asik nggak? Nah, enak kan di situ. Makanya RPP-nya atau mobil ajarnya bisa dipakai seminggu dulu. Nggak usah banyak-banyak. Nah, irit. Sebenarnya irit. Gimana? Iya, betul. Jadi itu jadi sebuah proyek satu kelompok, gitu ya. Jadi boleh misalnya yang membuat seluncuran itu satu kelompok sebagai proyek. Nah, kemudian yang alat angkut, alat angkut itu juga menjadi sebuah proyek satu kelompok sendiri. Nah,
besoknya dia masih lanjut semua 4 kelompok, guru nggak perlu nyiapkan lagi, ya nggak? Walaupun hanya merujuk satu buku cerita. Siap, betul. Ini kan inspirasi ya. Ini beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dengan satu buku. Ini masih ada lagi. Nah, tuh malah banyak sekali. Ini idenya banyak sekali, tetapi boleh dilakukan hanya beberapa yang memang menarik untuk anak. Ya, ini dari satu buku, Bu. Yang Tatang buat kami buatnya ini pas di buku ini. Bun, satu buku itu bisa untuk 1 minggu atau lebih dari 1 minggu bisa? Bisa lebih tergantung anaknya mau atau enggak. Jadi di kelas saya, ini ya yang sudah saya lakukan di kelas saya dengan satu buku itu 2 minggu. 2 minggu. Saya nak sekali tahu nggak HP-nya. Buku itu dibacakan sampai habis untuk 1 hari, Bun, atau boleh kita pegang di halaman berapa? Ya, di hari pertama tadi ya dibaca awal sampai akhir. Nah, kemudian kalau dia sudah membuat kegiatan main, sudah menentukan kegiatan main yang akan dilakukan, di hari berikutnya penguatan di beberapa halaman yang memang perlu dikuatkan untuk membuat kegiatan main yang dilakukan. Nah, misalnya tadi buat alas seluncuran, oke? Kita akan lihat yang tadi belum. Kita lihat lagi. Oh, kenapa ya bisa begini? Oh, karena ada bidang miring. Oke, bidang miring itu seperti apa? Anak-anak tahu bidang miring seperti apa? Bidang datar seperti apa? Nah, dia akan membuatnya dengan mengatakan bidang miring itu seperti ini. Kalau kemiringannya kurang, jadi nanti terakhir itu anak-anak akan bisa mempresentasikan bahwa alat seluncuran saya itu bisa meluncur dengan cepat karena yang pertama bidang miringnya sampai kemiringannya berapa. Nah, kalau awal kemarin nggak miring sekali sehingga meluncurnya nggak terlalu cepat, misalnya seperti itu. Nah, itu sampai seperti itu. Bun, berarti untuk di STEM-nya kan ada matematik, Bun ya? Ya. Berarti nanti kami memperkenalkan logika bangun miring tadi seperti segitiga ya Kak, itu bisa masuk ke STEM yang di matematika berarti. Ya, jadi tapi bukan kita memberitahu secara detail, tapi kita tanyakan ke anak dulu. Nah, nanti kalau anak mengatakan, oh iya, miring itu seperti ini, Bu. Oh iya, seperti apa ya kalau kita buat miring? Nah, masuk kan nanti, oh kayak segitiga. Nah, nanti matematikanya masuk di situ. Berarti untuk yang bikin seluncuran bisa ke teknologinya dan seperti itu ya, Bu. Terima kasih, Bunda. Yang kalian mengangkut bisa nggak teknologinya masuk? Sainsnya masuk nggak? Matematikanya masuk nggak, Bu? Masuk. Semua bisa masuk. Makanya ini buku ini meskipun kayaknya tipis ya bukunya, tapi bisa digunakan menjadi kegiatan main segitu banyak dengan membuat anak sangat tertarik dan kemampuan anak untuk 4K tadi, kritis, kreatif, kolaborasi dan komunikasi bisa terlaksana. STEM-nya masuk di situ. Itu ya. Jadi ternyata di buku itu bisa punya inspirasi. Ini baru satu buku, Bu. Kami punya 18 buku dan kami sudah beberapa kali melakukannya dengan anak. Ada banyak gambar yang bisa gambar kegiatan anak, baik penataan maupun kegiatan yang dilakukan anak. Dan inspirasi anak itu berbeda-beda. Karena apa? Sangat Kami bingungnya kadang membuat kegiatan itu untuk membagi di bagian peta konsep, Bunda. Oke, peta konsep nanti ada sendiri. Iya. Jadi tadi jadi ingat ke situ ya, Bunda. Ya, oke, nanti ada sendiri untuk peta konsep ya. Iya, terima kasih, Bunda. Mulai panas ya. Kita sebelum belajar, kita kan membuat persiapan PPH gitu ya. Tentu guru sudah mengusahakan apa pelajaran yang satu bukan dan satu. Tapi ketika kita membaca ini tadi, tentu banyak anak-anak kasih masukan-masukan. Apakah kita harus melakukan perubahan di PPH kita? Oke, jadi gini, sebelum membacakan ke
kegiatan bersama anak, karena RPP itu sudah dicetak ya Bu, kan konsep juga sudah dicetak. Nah pada saat bersama dengan anak itu muncul konsep lain dari anak. Oke, kita tambahkan saja di RPP kita, tinggal diberi warna lain. Ini loh muncul dari anak. Bentar, Bu saya akan mencarikan Bugis. Oh enggak, ternyata enggak, nanti aja. Karena di RPP nanti ada sendiri Bu pembahasan RPP, tapi ya ini sekedar gambaran. Jadi seperti itu. Meskipun kita sudah merencanakan, tetapi pada saat diskusi dengan anak muncul karena hasil inspirasi atau dari hasil diskusi anak yang disampaikan ke guru tidak sesuai kita rencanakan, ya tinggal RPP-nya ditambah saja dengan warna lain, spidol atau poin warna lain, itu saja. Itu kami sebut apa perlu kita lalui aja atau memang sudah berkegiatan Digabung dengan kegiatan berdasarkan hasil diskusi dengan anak. Nah, itu kita lakukan ketika hari pertama. Ya, jadi ini ya gambarannya ya yang sudah kami lakukan. Jadi hari pertama itu RPP kami itu hanya menawarkan buku cerita. Jadi belum ada topik. Tetapi kami sudah membuat semua buku itu sudah kami buatkan topik. Misalnya iya. Jadi ada 2 buku kita tawarkan ke anak. Tapi kami sudah punya dua ini sudah punya modulnya. Modul ajarnya sudah punya dua-duanya. Nah, kami tawarkan anak-anak hari ini kita mau baca buku cerita yang mana? Oh, Bu Guru yang itu, yang bebek. Oke. Bebek, Bibi dan Baba. Oke. Ini disita. Oke, kita siap modul yang menggunakan ini. Ya kan? Kita sudah punya peta konsep yang ini juga. Oke, kita diskusi, kita bacakan. Kita tulis di diskusi dengan anak-anak. Nah, ini kan berarti guru harus sudah paham dulu isinya. Ya kan? Sudah ada di luar kepala bahwa oh, sekarang menggunakan ini. Kita akan, kalau misalnya belum hafal, kita akan lihat modulnya. Oh, yang Bibi, Baba ini. Oke, nanti kita diskusinya dengan anak bagaimana ya. Mulai dari cover, caranya seperti tadi. Mulai dari saat sebelum baca, saat membaca sampai selesai membaca. Gitu. Sampai ke bagaimana kegiatan lain yang akan diusulkan anak. Itu hari pertama. Nah, hari pertama itu di RPP hanya boleh dituliskan namanya refleksi. Di refleksi itu diceritakan bahwa hari ini anak-anak memilih buku judul Bebe, Bibi, dan Baba. Itu topiknya tentang apa? Ya topiknya ini aja. Tulis judulnya saja, musim panas, Bebe, Bibi, dan Baba. Di situ kegiatannya apa tadi? Tadi mendiskusikan tentang kegiatan tentang si cerita ini tadi. Kemudian anak-anak tertarik pada saat di buku ini tentang apa? Kalau misalnya tentang broki tadi, anak-anak tertarik kegiatan tentang meluncur, tentang wajahnya si broki, kemudian tentang alat angkut, kemudian tertarik pada hujan, kejadian hujan. Nah, itu kita tuliskan di refleksi. Sehingga anak mengusulkan kegiatannya apa saja, kita tuliskan. Termasuk kegiatan yang dilakukan esok hari. Itu hari pertama. Oke. Nah, hari kedua baru kita siapkan muspat. Oke ya. Nah, untuk mengetahui bahwa ketertarikan anak di sebelah mana, setelah kegiatan membaca itu diberikan kegiatan mereview. Mereviewnya pakai apa? Bisa dengan menggambar atau bermain menggunakan muspat yang ditata guru, tapi belum ada provokasinya. Jadi terserah anak mau mainnya seperti apa, asal review dari buku ini. Bisa jadi anak menggambar apa saja, menggambar tatang broki, menggambar kebun, menggambar alat angkut, menggambar alat pemanen. Nah, itu salah satu sebenarnya ketertarikan
ya, ditampilkan gambar. Di tempat saya nggak ada, adanya di sana. Ini karena punya buku sudah di PowerPoint jadi lebih mudah. Jadi gambar itulah yang nanti bisa membuat menarik bahwa ketertarikan anak di situ dan bisa menjadi inspirasi kegiatan lain yang akan dilakukan esok hari. Itu ya. Saya punyanya yang buku lain, yang buku tentang kontes cerdas gurita. Di situ anak-anak ada gambar gurita, ada gambar panggung, ada gambar kehidupan di laut. Nah itu inspirasi dari kegiatannya seperti itu. Karena itu tadi kita harus jeli, kemudian kita tanya ulang apa yang dia dapatkan pada saat pengalaman langsung tadi. Satu konsep itu bisa buat bisa beberapa minggu. Kalau anaknya masih ingin lanjut di minggu berikutnya, tapi ganti kegiatan, tapi literasinya sama, boleh nggak? Boleh. Kali kan tadi banyak sekali kan? Idenya kegiatan banyak sekali. Jadi bisa